Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delinda Kusmawati dengan NIM 200030157. Di sini saya ingin mempresentasikan dengan judul materi manajemen dakwah dan program gerakan dakwah jamaah dalam Muhammadiyah. Materi pertama yaitu manajemen dakwah. Jika dilihat dari segi bahasa, pengertian manajemen dakwah memiliki dua pengertian. Yang pertama, pengertian manajemen, dan yang kedua, pengertian dakwah. Yang pertama itu pengertian manajemen. Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen, yang berarti ketata laksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan, yang dimana berarti manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya koordinasi dalam mencapai suatu tujuan. Yang kedua, pengertian dakwah. Secara etimologis, dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu dakwan, doa, yang diartikan sebagai upaya mengajak, menyeru, memanggil, seruan, permohonan, dan permintaan. Dari definisi manajemen dan dakwah tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen dakwah yaitu sebagai proses perencanaan tugas, pengelompokan tugas, penghimpunan, dan menetapkan tenaga-tenaga pelaksanaan dalam kelompok tugas dan kemudian menggerakkan ke arah tujuan dakwah. Selanjutnya, unsur-unsur manajemen dakwah secara praktis diterapkan dalam 4 tahapan. Yang pertama, analisis lingkungan organisasi, yaitu aktivitas untuk mengetahui kondisi lingkungan internal maupun eksternal organisasi sehingga tergambar keadaan internal organisasi dan posisi organisasi terhadap eksternal. Yang kedua, formulasi strategi dan taktik, yang terdapat visi, misi, tujuan, target, rancangan program kerja atau aksi. Dengan ini akan jelas apa yang akan dihasilkan untuk objek dakwah dan bagi gerakan atau organisasi dakwah Islam itu sendiri. Selanjutnya, yang ketiga itu implementasi strategi. Implementasi strategi menitik beratkan pada unsur-unsur. Yang pertama yaitu struktur organisasi dan pemberdayaan SDM, kepemimpinan, budaya organisasi, dan memperjelas kefungsian tiap-tiap posisi dan orang di dalamnya. Yang terakhir itu pengendalian dan kontrol. Pengendalian merupakan penetapan standar atau tolak ukur secara sistematis berjalannya sebuah organisasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dengan itu, organisasi akan bisa memotret perkembangan yang telah dicapainya dalam mencapai tujuan, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan berikutnya. Selanjutnya, manfaat manajemen dakwah. Menurut Asmani Syakir dalam bukunya mengemukakan manfaat dakwah adalah yang pertama, mengajak umat manusia yang sudah memeluk Islam untuk selalu meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membina mental agama Islam bagi kaum yang masih mualaf. Yang ketiga, mengajak umat manusia yang belum beriman agar beriman kepada Allah. Dan yang terakhir, mendidik dan mengajar anak-anak agar tidak menyimpang dari fitrahnya. Selanjutnya, hakikat evaluasi dan keberhasilan dakwah. Untuk mengetahui hakikat keberhasilan dakwah yang sudah dilaksanakan, maka kita lihat apakah ada tahapan perubahan perilaku pada mad'u setelah kita menyesuaikan metode, media, dan pesan yang sesuai dengan karakter mad'u tersebut. Tahapan-tahapan perubahan perilaku seperti 1. Efek kognitif, 2. Efek efektif, dan yang terakhir efek behavioral. Selanjutnya, evaluasi keberhasilan dakwah. Evaluasi selalu menggunakan perencanaan yang berisi tujuan sebagai tolak ukurnya. ROCD menetapkan hal-hal yang harus dievaluasi sebagai berikut. Yang pertama, penyajian pesan komunikasi. Yang kedua, perhatian. Yang ketiga, pemahaman. Yang keempat,
tunduk pada suatu pembicaraan. Yang kelima, pemahaman dalam penahanan dalam ingatan, dan yang terakhir tingkah laku. Yang kedua yaitu gerakan jamaah, dakwah jamaah dalam Muhammadiyah. Gerakan jamaah, dakwah jamaah atau disingkat GJDJ merupakan gerakan dakwah yang berbasis komunitas atau satuan unit masyarakat untuk menata dan mewujudkan alam kehidupan yang lebih baik sesuai dengan perintah dan sunnahnya. Visi GJDJ terwujudnya keluarga sejahtera bahagia menurut ukuran dan konsepsi Islam dalam tataan kehidupan masyarakat. Dengan program GJDJ akan tercapai tujuan Muhammadiyah. Tujuan Muhammadiyah yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Strategi GJDJ adalah menggerakkan, mengaktifkan, dan menghidupkan kembali ranting Muhammadiyah di seluruh cabang daerah dan wilayah seluruh Indonesia, yaitu yang terdiri dari pembinaan anggota, menetapkan jamaah dan anggota persyarikatan, terus menetapkan program tahunan bagi setiap inti jamaah, dan yang terakhir strategi GJDJ yang lain. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan zaman yang mengandalkan teknologi sebagai sarana dakwah. Mekanisme kerja GJDJ. Yang pertama, proses pembentukan jamaah. Pembentukan jamaah ini dimulai dengan memilih pamong jamaah atau seseorang dai pendamping jamaah yang mampu menggerakkan warga jamaah dalam program gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Yang kedua, keadaan jamaah yang dikembangkan dengan model GJDJ. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.